Pemirsa, saat masih bergabung dalam Koalisi Perubahan, Partai Demokrat mengusulkan nama Agus Harimurti Yudhoyono sebagai salah satu nama yang diajukan sebagai pendamping Anies. Namun setelah deklarasi Anies Mohaimin, Demokrat masih belum menentukan arah koalisinya, termasuk apakah sang ketua umum tetap dijagokan sebagai cawapres mendampingi Prabowo ataukah mendampingi Ganjar Pranowo. Kita akan lihat bersama siapa saja kemudian bacawa pres. Nah, ini dia Agus Harimurti Yudhoyono ataupun juga AHY, karena memang saat bergabung dalam Koalisi Perubahan, Partai Demokrat mengusulkan nama Mas AHY ini untuk bisa mendampingi Pak Anies Baswedan. Tapi sekarang kita juga akan melihat apakah kemudian nama ini juga disodorkan sebagai pendamping pada saat kemudian akan merapat ke Koalisi Demokrat, maksud saya ke Koalisi PD Perjuangan ataupun juga koalisinya Gerindra, Bang Ege. Ya, tadi kita baru saja mendapat updating ya, jadi pemutahiran dari Bang Andi Malarangeng bahwa tentu saja posisinya sekarang berbeda. Kalau dulu ikut membentuk koalisi bersama dengan Nasdem dan PKS, sekarang katanya ikut koalisi yang sedang berjalan. Ya. Karena itu mereka realistis dengan kalimat-kalimat yang sangat bagus. Sebetulnya kami dulu juga tidak memaksakan AHY sebagai cawapres asal prosesnya diajak bicara bersama gitu loh. Ya. Karena ada surat tanggal 25 Agustus dan lain-lain. Sudah lupakan, move on. Jadi saya rasa tidak memasang target AHY sebagai cawapres baik di koalisi bersama Ganjar maupun koalisi Indonesia Maju begitu. Nah, rasa-rasanya kurang lebih saya juga mungkin bisa salah, Menko PMK lah bisa itu ya. Untuk ini saya sebut lelaki hebat pada hari ini. Salah satu pidato terbaik tahun ini ya. Masih ada beberapa bulan lagi ke depan dengan pidato-pidato dari berbagai orator lain. Tapi iya, tidak dipasangkan dalam posisi sebagai cawapres. Posisi Menko PMK dinilai ideal. Jika kemudian merapat ke? Jika kemudian merapat ke? Nah, saya sedang menunggu tanda-tanda, misalnya sekali lagi tadi saya singgung dua hal. Kalau Bu Megawati bisa bertemu dengan Pak SBY, kuat sekali itu tanda-tanda itu ya. Nah, kita juga menunggu hal itu kan, sama-sama ya menunggu ya. Pastinya. Nah, tetapi pada bagian lain kita melihat juga bahwa Pak Prabowo ini sering dengan mudah ingin rendah hati datang. Seperti pada pemilu 5 tahun lalu, itu kan sebetulnya Partai Demokrat relatif kalau tidak mengusung atau mendukung bisa terkena hukuman ya, nggak bisa mengajukan lagi di tahun yang 5 tahun kemudian. Tapi waktu itu Pak Prabowo sendiri loh, bukan mengirim utusan, tapi datang ke Pak SBY di Kuningan kalau saya nggak keliru waktu itu. Jadi tergantung juga nih pendekatan-pendekatan yang sedang jalan. Karena nggak gampang juga loh. Hati-hati juga, maksud saya gini, Prabowo sendiri itu kan juga belum tentu nyaman dan tenang dengan 3 setelah ditinggal 1 ini. Betul. Kalau salah satunya pergi bagaimana? Masih ada kemungkinan menurut Bang Ege? Partai besarnya pergi misalnya gini ya. Tetap akan bisa maju, tapi powernya menjadi berkurang. Siapa gitu. Yang kemudian akan hengkang kalau menurut hitung-hitungan Bang Ege? Golkar mungkin? Selalu bisa. Mari kita berpikir secara abduktif gitu ya. Masih ada peluang yang seperti itu melihat kejadian yang kemarin gitu. Jadi artinya akan ada upaya aktif juga dari Pak Prabowo seperti 5 tahun lalu mendekati Pak SBY gitu. Itu salah satu kemungkinan. Mana yang lebih dulu lah kita lihat ini. Ya. Baik. Nah, berikutnya kita juga lihat di koalisi Ganjar Pranowo yang dimotori oleh PDI Perjuangan beredar memang sejumlah nama tokoh yang berpotensi sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar. Jika sebelumnya Puan Maharani menyebut ada 10 nama dan sudah mengerucut 5 nama yaitu Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa dan juga AHY. Tapi juga sebelumnya ada nama Muhaimin Iskandar. Setidaknya kita lihat inilah nama-nama yang kemungkinan besar berpotensi mendampingi Ganjar Pranowo. Sudah sempat saya sebutkan tadi ada Sandiaga Uno yang saat ini menjabat sebagai Menparekraf, Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN dan juga sosok-sosok lainnya. Ada Andika Perkasa, kemudian juga tadi ada AHY. Bagaimana kemudian menilai siapa yang akan bisa mendampingi Mas Ganjar ini, Bang Ege? Agak lucu tentang nama Sandi Uno yang sebelah kanan itu, karena Pak SBY dalam pidatonya, oke lah kita lupakan sedikit saja lagi, mengatakan ada menteri aktif yang mencoba membentuk gagasan koalisi baru. Orang langsung berpikir, oh ini salah satu nama adalah itu begitu ya. Tetapi kemungkinan kan tadi Andi Malarangeng sudah mengatakan enggak lah kami ikut yang sudah ada saja. Dengan demikian itu tidak dalam posisi capres, dalam posisi cawapres. Kalau kita ikut acara menuju pemilu yang khusus dilakukan oleh TV One itu sampai Februari nanti, justru sekjennya menyebut nama Mahfud MD pada waktu itu. Jadi betul ini nama-nama ini berpeluang Mahfud MD ya itu plus Pak Mahfud. Ya plus Pak Mahfud, masih ada Sandi Uno. Kalau Pak Erick Thohir sepertinya akan ke Prabowo. Pak Prabowo, ya, itu ya, lebih dekat ke sana. Terlihatnya demikian ya, banyak hitung-hitungan lah, termasuk katanya juga soal logistik dan lain-lain sebagainya. Itu administrasi, nggak boleh dibahas dalam angka-angka statistik ini. Nah, tetapi masih kalau membutuhkan NU ya,
untuk battleground Jawa Timur, ini kan menarik. Tadi ada nama Mahfud MD, sebetulnya ada juga kader-kader NU yang ada di kabinet ya. Kita tahu ada tentunya selain Mahfud MD ada Menteri Agama, kemudian Wakil Menteri Pertanian. Kalau mencari orang yang bergerak, jadi Ganjar akan belusukan, lalu ada orang yang organisatoris misalnya. Tentunya semakin baik kalau orangnya tidak punya persoalan-persoalan dalam bidang hukum, serta kemudian betul-betul bisa menyatukan antara teman-teman NU yang di struktural maupun di kultural. Ketika kita melihat bahwa Jawa Timur sekarang sudah betul-betul menjadi battleground ya, dengan Caimin yang kemudian bersama-sama dengan Anies dan mendeklarasikan di Surabaya Jawa Timur juga. Menarik. Baik, berikutnya di koalisi Prabowo Subianto yang sebelumnya terdapat 4 partai yaitu Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN, muncul sejumlah nama potensial sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Dan usai Caimin mendeklarasikan diri sebagai cawapres, Anies memang tersisa sejumlah nama lain pendamping Prabowo yaitu Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, ada juga Erick Thohir, Menteri BUMN, dan juga Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga merupakan wali kota Solo. Kita lihat inilah sosok Airlangga Hartarto yang merupakan Menko Perekonomian, salah satu nama juga yang digadang-gadang mungkin berpotensi mendampingi Pak Prabowo. Ada nama-nama lainnya juga kita lihat, tapi yang menarik adalah ketika ramai memperbincangkan siapa yang menjadi pendamping dari Pak Prabowo, ternyata ada nama Mas Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo yang juga merupakan kader PDIP. Itu yang kita tahu, ini menarik. Ya. Pak Ege. Untuk yang kalau pemirsa menonton, untuk yang sebelah kanan, Mas Gibran Raka Buming Raka ini sangat tergantung pada putusan MK. Jadi kita sama-sama harus menunggu apakah keputusan MK keluar sebelum pendaftaran ke KPU, yang mana dimulai tanggal 19 bulan depan, atau sesudahnya. Kalau sesudahnya nggak bisa ya, karena harus mendaftar. Tapi peluang kalau dia ke kanan, maka kesempatan yang di kiri pupus. Jadi ini dua-dua sama-sama tersenyum. Nah, saya memberikan suatu tantangan khusus sebetulnya bahwa Mas Gibran ini dalam posisi ini kan selalu berusaha menjawab, enggak, saya masih anak ingusan, belum waktunya dan sebagainya. Kalaupun niat, misalnya kalaupun niat ya, itu tidak boleh hanya dengan kata-kata itu saja. Tapi mulai ada, jadi gaya selengean itu menarik buat milenial. Iya, itu kita lihat ya. Jadi orang mulai lihat. Iya, tapi tentunya untuk posisi cawapres itu harus ada juga kalimat-kalimat utuh lah. Betul. Jadi mau buat apa atau apa tidak harus diarahkan itu kepada cawapres gitu. Tapi ada beberapa gagasan-gagasan yang identik dengan cawapres ketika akan ada putusan MK. Jadi jangan langsung dijawab terus dengan ya enggak, saya masih anak ingusan, saya enggak tahu. Itu oke untuk gaya gitu, tapi sebagai calon wakil presiden ketika menjemput putusan MK lain ceritanya. Kalau Pak Erick Thohir kita tahu ya, ini dia sedang berusaha menempatkan diri dengan cara yang lain. Ada kesuksesan sepak bola, mau nggak mau harus kita akui 67% pemilih kita adalah pencinta sepak bola misalnya. Dan pada sisi lain kan memang sedang dipinang-pinang antara dengan Ganjar ataukah dengan Prabowo gitu. Kelihatannya salah satunya itu lebih berat ke Prabowo gitu ya. Walaupun tadi kita sebut ya, Gaga tentu punya peluang juga, di samping katanya Gaga juga ada kemungkinan menempatkan Ridwan Kamil yang hari ini berpisah dengan itu ya, sambutan air mata sedih dan sebagainya dengan masyarakat Jawa Barat gitu ya. Dan Jawa Barat juga, Jawa Barat juga gudangnya pemilih untuk diperebutkan gitu. Baik, Bang Ege, menarik. Nah, kita juga lihat tadi bagaimana Partai Golkar saat ini masih membangun koalisi bersama PAN dan P3 dalam koalisi Indonesia Bersatu dan sudah mengajukan nama Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden. Namun jika berkaca pada kondisi saat ini yang sudah terkristal kepada 3 capres, maka peluang Airlangga sepertinya bergeser menjadi bakal calon wakil presiden. Ini kita lihat bersama-sama sudah disinggung oleh Ridwan Kamil atau oleh Bang Ege mengenai Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan juga Airlangga Hartarto bagaimana potensinya. Seperti biasa, di penghujung acara kami selalu mengajak Anda untuk bisa melihat satu kata yang kami pilihkan, kami edukasikan kepada Anda pemirsa, kami berikan definisinya juga bisa menjadi masukan berarti untuk Anda. Di Kamus Apa Kabar Indonesia Malam, kali ini adalah kata yang kami pilihkan adalah elektabilitas. Sambil Anda melihat sebenarnya apa makna dari elektabilitas ini, yang juga ini termasuk frasa nomina yang artinya adalah keterpilihan, maka
apakah ini juga menjadi sajian penutup kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini di awal pekan. Kita akan jumpa lagi esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Fakta. Bang Egy, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah seru menemani ya, kita. semakin seru. Seru kalau kita Tanpa lihat ini. terasa kita bicara begini nantinya tiba-tiba quick count. Nggak 14 terasa. Februari Betul sekali. 2024. Betul sekali. Bang Egy, kita betul. tunggu kejutan-kejutan apa saja yang terjadi dan juga bagaimana peta koalisi yang masih begitu cair. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Kita jumpa lagi esok. Sampai jumpa.